Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Asa dari kelas 12 IPS. Saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terdiri dari beragama, suku, bangsa, serta budaya. Masyarakat multikultural ialah kelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal dan berbagai kebudayaan, serta juga ciri khas terdiri yang berbeda masyarakat satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri masyarakat multikultural: yang pertama, memiliki struktur budaya lebih dari satu. Yang kedua, nilai dasar merupakan kesepakatan bersama yang sulit berkembang. Yang ketiga, struktur sosial bersifat non-komplementer. Yang keempat, terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang kelima, proses integrasi berlangsungnya lambat. Terjadi konflik sosial yang berbau sara. Sifat masyarakat multikultural: yang pertama, terjadi segmentasi dalam bentuk kelompok subkebudayaan berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga bersifat non-komplementer. Yang ketiga, terdapat integrasi sosial tubuh berdasarkan paksa dari saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang keempat, terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok atau kelompok lainnya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat multikultural: yang pertama, faktor sejarah. Yang kedua, faktor pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor fisik dan geologi. Yang kelima, faktor agama. Yang keenam, faktor iklim. Yang ketujuh, faktor keanekaragaman ras. Terus ada juga jenis-jenis masyarakat multikultural berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, masyarakat dengan kompetensi seimbang, masyarakat dan minoritas dominan atau mayoritas yang mendominasi. Yang ketiga, minoritas dominan atau kelompok kecil yang mendominasi. Yang keempat, fragmentasi ialah masyarakat yang terdiri atas banyaknya kelompok kecil serta juga tidak ada yang mendominasi. Berdasarkan kecenderungan perkembangan serta praktis multikulturalisme: yang pertama, multikulturalisme isasionis. Yang B, multikulturalisme akomodasi. C adalah multikultural otonomis. Yang D, multikultural kritikal atau interaktif. Yang E, multikulturalisme kosmopolitan. Dampak masyarakat multikultural itu dampak positif masyarakat multikultural. Yang pertama, dengan adanya keanekaragaman budaya, suku, ras, serta lainnya. Yang kedua, memberi ikatan kuat di saat harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, dapat saling membagi berbagai ilmu pengetahuan serta juga menghargai antara satu budaya dengan budaya lain. Yang keempat, sehingga menunjukkan apabila perbedaan tersebut bukanlah pembatasan dari terjadi suatu hubungan. Dampak negatif masyarakat multikultural: timbulnya sikap fanatika bahkan juga ekstrem. Yang kedua, adanya politik aliran yang lebih mementingkan kemajuan. Yang ketiga, munculnya sikap primordialisme yang mana hal tersebut memegang. Yang kelima, memicu timbulnya konflik disebabkan karena adanya keanekaragaman. Yang keenam, munculnya sikap personalisme atau merupakan pandangan berdasarkan pada masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Asa dari kelas 12 IPS. Saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terdiri dari beragama, suku, bangsa, serta budaya. Masyarakat multikultural ialah kelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal dan berbagai kebudayaan, serta juga ciri khas terdiri yang berbeda masyarakat satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri masyarakat multikultural: yang pertama, memiliki struktur budaya lebih dari satu. Yang kedua, nilai dasar merupakan kesepakatan bersama yang sulit berkembang.
Yang ketiga, struktur sosial bersifat non-komplementer. Yang keempat, terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang kelima, proses integrasi berlangsungnya lambat. Terjadi konflik sosial yang berbau sara. Sifat masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadi segmentasi dalam bentuk kelompok subkebudayaan berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga bersifat non-komplementer. Yang ketiga, terdapat integrasi sosial tubuh berdasarkan paksa dari saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang keempat, terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok atau kelompok lainnya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat multikultural. Yang pertama, faktor sejarah. Yang kedua, faktor pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor fisik dan geologi. Yang kelima, faktor agama. Yang keenam, faktor iklim. Yang ketujuh, faktor keanekaragaman ras. Terus ada juga jenis-jenis masyarakat multikultural berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, masyarakat dengan kompetensi seimbang, masyarakat dan minoritas dominan atau mayoritas yang mendominasi. Yang ketiga, minoritas dominan atau kelompok kecil yang mendominasi. Yang keempat, fragmentasi, ialah masyarakat yang terdiri atas banyaknya kelompok kecil serta juga tidak ada yang mendominasi. Berdasarkan kecenderungan perkembangan serta praktis multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isasionis. Yang B, multikulturalisme akomodasi. C adalah multikultural otonomis. Yang D, multikultural kritikal atau interaktif. Yang E, multikulturalisme kosmopolitan. Dampak masyarakat multikultural itu dampak positif masyarakat multikultural. Yang pertama, dengan adanya keanekaragaman budaya, suku, ras, serta lainnya. Yang kedua, memberi ikatan kuat di saat harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, dapat saling membagi berbagai ilmu pengetahuan serta juga menghargai antara satu budaya dengan budaya lain. Yang keempat, sehingga menunjukkan apabila perbedaan tersebut bukanlah pembatasan dari terjadi suatu hubungan. Dampak negatif masyarakat multikultural, timbulnya sikap fanatika bahkan juga ekstrem. Yang kedua, adanya politik aliran yang lebih mementingkan kemajuan. Yang ketiga, munculnya sikap primordialisme yang mana hal tersebut memegang. Yang kelima, memicu timbulnya konflik disebabkan karena adanya keanekaragaman. Yang keenam, munculnya sikap ekstremisme atau merupakan pandangan berdasarkan pada masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.